Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are fine and always healthy at home. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nice to see you again in English lesson with me, with Mrs. Ulfa. Today, we are going to discuss about recount text. Apakah anak-anak tahu apa itu recount text? Baiklah anak-anak, simak ya penjelasan berikut ini. Recount text merupakan jenis teks dalam bahasa Inggris yang fungsinya untuk menceritakan kembali suatu cerita atau retelling stories atau hal yang sudah pernah terjadi di masa lampau atau disebut retell past events. Teks recount sering kita temui di dalam tulisan berupa biografi, diary, pengalaman pribadi, dan lain sebagainya. Dalam teks recount ini ada beberapa jenisnya. Jenis yang pertama yaitu personal recount. Teks ini menceritakan kembali pengalaman penulis di masa lampau. Contohnya misalnya tentang pengalaman liburan, ulang tahun, dan sebagainya. Yang kedua, factual recount. Teks ini menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi, biasanya terkait dengan hal ilmiah atau kasus yang dilaporkan ke kepolisian. Jadi dipaparkan sesuai fakta ya. Yang ketiga, imaginative recount. Berdasarkan namanya, imaginative recount berasal dari hal yang fiktif atau imajinatif. Pada pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan secara detail tentang teks personal recount. Teks ini menceritakan tentang personal experience atau pengalaman pribadi seseorang. Dalam menceritakan sebuah pengalaman pribadi ke dalam teks berbentuk personal recount, ada beberapa hal penting yang harus diketahui, diantaranya yaitu struktur teks. Struktur teks pada recount terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama orientation, yang kedua events, dan yang ketiga reorientation. Bagian pertama yaitu orientation atau pengenalan. Pada bagian ini merupakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Who, where, and when. Bagian orientation dijelaskan pada paragraf pertama. Bagian yang kedua yaitu events, merupakan serangkaian peristiwa yang dialami si pelaku atau penulis yang terjadi secara berurutan sesuai kronologis. Jadi diceritakan kejadian dari mulai yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagian yang terakhir yaitu reorientation, merupakan penutup atau kesimpulan cerita. Penulis biasanya menuliskan pendapat atau komentar tentang cerita yang dialami, apakah menyenangkan atau sebaliknya. Selanjutnya, pembahasan tentang ciri-ciri kebahasaan dari teks recount. Ciri-ciri kebahasaan dari recount teks diantaranya menggunakan kalimat past tense atau bentuk lampau seperti past to be, was, dan were. Past verb yaitu menggunakan kata kerja kedua, contohnya went, played, made, dan lain-lain. Berikutnya menggunakan adverb dan adverbial phrase untuk mengungkapkan waktu, tempat, dan cara seperti last holiday, 3 days ago, Jakarta, dan sebagainya. Ciri kebahasaan yang lain yaitu menggunakan conjunction, kata penghubung, dan time connectives untuk mengurutkan peristiwa dan kejadian seperti and, before, then, dan lain-lain. Berikut ini perhatikan contoh teks personal recount tentang pengalaman pribadi seseorang atau pengalaman pribadi si penulis ya. A trip to the zoo.
Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant and other animals. When we got to the zoo, we went to the shop to buy some food to give to the animals. Then, we went to the nocturnal house where we saw birds and reptiles which only come out at night. Before lunch, we went for a ride on the elephant. It was a thrill to ride it. Dad nearly fell off when he let go of the rope. During lunch, we fed some birds in the park. In the afternoon, we saw the animals being fed. When we returned home, we were tired but happy because we had so much fun. Pada teks ini, paragraf pertama merupakan bagian orientation, di mana pada paragraf ini menjelaskan tentang siapa yang menceritakan pengalaman pribadinya, kapan waktunya, dan di mana tempatnya. Paragraf selanjutnya merupakan bagian events, yaitu si penulis menceritakan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan secara berurutan saat jalan-jalan di kebun binatang. Pada paragraf terakhir merupakan bagian reorientation. Pada bagian ini, si penulis memberikan kesannya tentang perjalanannya, apakah menyenangkan atau sebaliknya. Ciri-ciri kebahasaan pada teks ini diantaranya menggunakan past verb atau kata kerja bentuk lampau, dan ini menggunakan kata kerja kedua seperti yang sudah ada di sini ya, bisa dilihat. Kemudian menggunakan kata kerja bantu past to be seperti was, were. Ciri kebahasaan lainnya, teks ini menggunakan adverb of time, kata keterangan waktu seperti yesterday, in the afternoon. Kemudian adverb of place, kata keterangan tempat seperti zoo, park, dan juga menggunakan conjunction atau time connectives, diantaranya when, then, before, during, dan sebagainya. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang teks tadi, kita latihan soal dulu ya. Look at number 1. The text is written in the form of. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Good job. Jawabannya adalah B, yaitu teks ini merupakan bentuk recount. Next, the question number 2 is the communicative purpose of the text is. Ayo, yang mana jawabannya? Nice answer. The communicative purpose of the text is D. Retell the writer's experience in the zoo. Tujuan komunikatif dari teks ini adalah untuk menceritakan kembali pengalaman si penulis di kebun binatang. The last question is, what did the writer do after feeding some birds in the park? He bla 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 bla. Jawabannya yang mana? Yes, you are right. Jawabannya adalah C. Apa yang dilakukan penulis setelah memberi makan beberapa burung di taman? Dia melihat binatang yang lainnya diberi makan. Bagaimana, students? Tidak sulit kan? Selanjutnya, penugasan. Buatlah teks recount sederhana berupa pengalaman pribadi tentang holiday atau liburan. Informasi yang lainnya bisa dibaca di situ ya. Untuk kegiatan refleksi pada pembelajaran hari ini, silakan tuliskan komentar kalian melalui WhatsApp group, oke? Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami ya. Have a nice day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.